Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok ekonomi bangunan akan menjelaskan tentang elemen cost analysis. Sebelum kami menjelaskan tentang elemen cost analysis, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Ihsan. Yang kedua, Rantika Tikasari. Yang ketiga, Gini Dwi Melbi. Yang keempat, Haji Ridwan Mas. Yang terakhir, Raffi Atila Norza. Baiklah, elemen cost analysis adalah kumpulan informasi atau data mengenai elemen-elemen atau komponen-komponen utama dari bangunan sekaligus dikaitkan dengan harga atau biaya elemen-elemen atau komponen-komponen bangunan tersebut. Fungsi dari elemen cost analysis ini bagi seorang quantity surveyor adalah sebagai rujukan atau referensi mengenai informasi atau informasi harga atau biaya yang sangat berguna untuk menyiapkan rencana anggaran kasar pada proyek. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam membuat elemen cost analysis suatu pekerjaan antara lain. Yang pertama, pekerjaan tersebut sudah selesai. Yang kedua, semua informasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut juga telah lengkap, misalnya dokumen kontrak pekerjaan tersebut, gambar-gambar rencana, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis tersebut disajikan dalam format yang jelas dan teratur. Yang keempat, yang termasuk dalam analisis ini hanyalah biaya pekerjaan saja. Dan yang terakhir, biaya perizinan, bayaran atas jasa, dan lain-lain. Baiklah, kami akan membahas tentang atau mendiskusikan tentang pembangunan kantor dinas pertanian yang berada di Kota Solo. Detail proyek, penyedia atau pelaksana proyek adalah CV Solves Indokorea. Tipe dari proyek pemerintah. Luas cross floor area seluas 9.473 meter bujur sangkar. Kontrak samnya sebesar 2.510.919.000 rupiah. Tanggal waktu pengerjaan dimulai yaitu tanggal 13 Juni 2019 sampai tanggal penyelesaian yaitu 9 Desember 2019. Sekitar 180 hari kalender. Selanjutnya ini adalah site plan dari denah gedung kantor pertanian tersebut. Selanjutnya, materi gross floor area akan dijelaskan oleh Ranti Kartikasari. Kepada Ranti, disilahkan. Gross floor area atau GFA merupakan total luas lantai dari semua lantai bangunan dihitung dengan dimensi luar bangunan termasuk struktur, sekat, koridor, dan tangga. GFA atau luas lantai kotor pada gedung menjadi dasar menentukan luas lantai, mulai dari lantai kotor hingga berbagai jenis lantai bersih, seperti luas lantai bruto dari gedung bertingkat yang tidak mengecualikan ruangan apapun, berbagai kamar di dalam bangunan tersebut. Dalam penilaian ini menjadi dasar memperhitungkan nilai. Luas GFA pada lantai 1 yaitu 4.723 meter persegi dan luas GFA pada lantai 2 yaitu 4.750 meter persegi. Baik, terima kasih Ranti. Selanjutnya materi net floor area akan dijelaskan oleh Raffi. Kepada Raffi, disilahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang net floor area atau NFA, yaitu area unit internal, termasuk area balkon di dalam unit serta lift lobby pribadi yang ada di dalam unit atau tangga. Di proyek ini, kita tidak menggunakan lift, karena kita hanya menggunakan tangga. Net floor area yang pertama itu usable area. Seluas 6.537 meter persegi. Contoh, ruang rapat staf, kabit, kasih, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu circulation area. Seluas 1.305 meter persegi. Contohnya, tangga dan koridor. Selanjutnya, ancillary area. Seluas 1.583 meter persegi.
Contohnya ruang sholat dan ruang berkas. Yang selanjutnya yaitu internal division seluas 48 meter persegi. Contohnya dinding pembatas ruangan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan pada Haji. Pada Haji disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, floor space not enclosed, yaitu ruang lantai tidak tertutup. Ruang lantai tidak tertutup ini memiliki tujuan. Yang pertama, mempermudahkan arus komunikasi dan arus bekerja. Yang kedua, memudahkan dalam pengawasan. Yang ketiga, mempermudahkan gerak karyawan dalam bekerja. Keempat, memberikan rasa aman dan keleluasan pribadi. Dan yang terakhir, mengurangi kebisingan yang terjadi. Bisa dilihat pada gambar yang di PowerPoint ini, diarsir dengan warna oranye. Pada gambar, gedung kantor denah lantai 1 ini memiliki skala 1:150. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, diarsir juga dengan warna oranye. Pada gambar gedung kantor denah lantai 2 ini memiliki skala 1:100. From 1, informasi total proyek. Proyek dan informasi. Bisa dilihat pada tabel detail proyek dan kondisi lapangan. Pekerjaan ini dimiliki kantor pertanian Kota Solok yang dibangun 2 lantai dengan luas GFA. Kondisi pasar. Yang pertama, jenis kontrak. Periode kontrak yang ditetapkan oleh klien selama 22 minggu. Sedangkan periode kontrak yang ditawarkan oleh kontraktor juga sama dengan 22 minggu. Peserta tender yang diterima yaitu CV Solpes Indokarya. Dilihat pada tabel prime cost sums memiliki dana 2,2 miliar rupiah dan preliminaries memiliki dana 15.813 rupiah dan kontrak sums 2,5 miliar rupiah dengan total 2,5 miliar rupiah. Selanjutnya, analisa bangunan. Bisa dilihat pada tabel informasi desain. Area ground floor dan upper floor dijumlahkan luasnya dan didapatkan hasil GFA, yaitu dengan luas 9.473 meter persegi. Selanjutnya, usable area, circulation area, ancillary area, internal division dijumlahkan juga dan didapatkan GFA. Dilanjutkan dengan fungsional, yaitu unit external wall area memiliki luas 7.940 meter persegi. Dibandingkan dengan GFA yang memiliki luas 9.473 meter persegi. Dan didapatkan hasil 0,84. Dan selanjutnya desain yang pertama, percentage of gross floor area. Pertama, single story dengan persentase 49,86%. Yang kedua, two story dengan persentase 50,14%. Terima kasih. Selanjutnya kepada moderator. Baiklah, selanjutnya form kedua akan dijelaskan oleh Kak Geni. Pada Kak Geni, silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang form 2. Pada form 2 ini kita dapat melihat biaya item pekerjaan persatuan, di mana item pekerjaan ini dimulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan finishing. Pekerjaan ini dapat kita lihat pada RAB. Dari total item pekerjaan ini kita dapat total item pekerjaan, volume, dan satuan itu telah ditentukan sesuai dengan yang dijanjikan pada kontrak. Untuk mencari biaya kita dapat mencari pada kolom A per GFA. Sedangkan biaya satuan pekerjaan kita dapat mencari dari kolom A per volume. Satuan pekerjaan atau meter pucuk sangkar
GFA, kita dapat mencari dengan pada kolom E per kolom B. Contoh pada pekerjaan persiapan atau pekerjaan Boplengs dengan total biaya item pekerjaannya itu 55.000, volumenya 97,70 meter lari. Nah, untuk biaya persatuan pekerjaan itu dapat kita cari dengan membagi dari total biaya item pekerjaan per volume. Sedangkan untuk satuan pekerjaan atau meter GFA, meter wujud sangkar GFA, kita dapat mencari dengan mengetahui biaya persatuan pekerjaan dibagi dengan biayanya. Begitu seterusnya sampai pekerjaan finishing. Form 3 yang mana akan dijelaskan oleh Raffi. Pada Raffi, disilahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang Form 3, analisa biaya per item pekerjaan. Itu spesifikasi bangunan. Item pekerjaannya yang pertama itu batu kali, yang kedua kerikil beton, split, cadas, sirtu, pasir pasang, pasir beton, dan pasir uruk. Itu kita menggunakan spesifikasi quarry. Selanjutnya semen Portland tipe 1, semen Portland atau PCC. Kita menggunakan merek semen Padang. Yang selanjutnya kayu papan kelas 3, kayu balok kelas 3, kayu papan kelas 4, kayu bagisting. Kita menggunakan spesifikasi kayu merah. Yang selanjutnya kayu tiang pancang, spesifikasinya pabrikasi. Yang selanjutnya paku biasa, spesifikasinya cap keris. Selanjutnya baut beton, besi beton polos, besi profil, besi strip, multiplek tebal 12 mm, multiplek tebal 9 mm, dan multiplek tebal 6 mm. Kita menggunakan spesifikasi SNI. Mungkin itu saja yang tentang spesifikasi bangunan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raffi. Baiklah, sekian hasil diskusi kami mengenai elemen cost analysis pada kelompok B, yang mana jikalau ada kekurangan atau kekhilafan, namanya manusia tak luput dari kesalahan, yang kebenaran hanya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.